Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, mahasiswa yang berbahagia. Pada pertemuan keempat kali ini, kita membahas khusus mengenai assessment. Mengapa ini kita perlu bahas? Karena trennya saat ini begitu tinggi, apa-apa assessment. Dan juga ini juga merupakan dari bagian dari manajemen SDM. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ruang lingkup atau pekerjaan kegiatan manajemen sumber daya manusia atau human capital yang sudah kita jalani dari penyusunan organisasi sampai ke persiapan pensiun. Kemudian kita membahas saat ini mengenai ruang lingkup assessment dikaitkan dengan perencanaan tenaga kerja, direncanakan dengan promosi dan sebagainya. Kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya yang berikutnya kita akan membahas mengenai sistem-sistem atau digitalisasi yang harus dibikin pada pengelolaan sumber daya manusia. Mari kita perhatikan, kita nikmati kuliah online ini dengan serius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kuliah daring. Sebagai info kepada Anda semuanya, kuliah kita masih hybrid, sebagian besar masuk offline ketemu saya langsung, sebagian kuliah daring, kuliah melalui rekaman ini. Semoga ini tidak mengecewakan Anda semuanya, tapi membuat Anda paham dan makin tergerak hatinya untuk belajar lebih jauh terkait dengan apa yang saya sampaikan. Sebetulnya fungsi saya ini hanya mancing sebetulnya kan, mancing agar Anda lebih paham lagi. Karena memahami manajemen SDM atau human capital atau sekarang namanya talent management itu kalau dalam semesternya itu ya khusus manajemen SDM 3 SKS dalam satu semester, kemudian ada lagi memang konsentrasi SDM dan sebagainya. Tapi misi saya adalah memahamkan ini kepada Anda dalam waktu yang pendek sehingga Anda paham, oh ini ya, atau oh ternyata pekerjaan kawan-kawan di SDM itu tidak hanya tukang ketik, tidak hanya ngasih orang bayari pergi, tidak hanya nyatet absen, tapi ternyata banyak yang bisa dilakukan dan itu semuanya mendorong organisasi bekerja dengan baik. Itu sebagai awalan. Nah, masuk ke materi kita adalah kita review dulu nih. Pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Anda harus siap menghadapi lingkungan bisnis, lingkungan global yang bergerak cepat karena pengaruh IT, pengaruh digitalisasi yang masif, sehingga yang namanya individu maupun industri itu harus mampu menyesuaikan diri, mampu beradaptasi sehingga tidak tergerus dengan perkembangan zaman, tapi malah bisa memanfaatkan kelebihan teknologi itu untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing. 2 minggu lalu kita bahas mengenai Anda sebagai individu harus apa untuk siap masuk di industri. Seminggu yang lalu kita bahas mengenai apa yang dipersiapkan industri khususnya dalam penyiapan human capital management SDM. Saya sudah jelaskan secara lebih detail mengenai proses-proses yang terjadi, diawali
dari penyusunan organisasi, penyusunan job desk, kemudian masuk langkah selanjutnya adalah perencanaan tenaga kerja. Ingat, perencanaan tenaga kerja tidak hanya berdasarkan pada hitungan yang tradisional, apa itu? Yaitu hanya berpikir anggarannya ada, sudah ditetapkan dari atas, rekrut segini, ya rekrut saja. Enggak hanya itu. Trennya adalah perencanaan tenaga kerja harus berdasarkan pada hitungan yang benar. Butuhnya berapa, artinya beban kerja itu berapa sih, dan mampu dilakukan oleh orang berapa, sehingga ketika ada pekerjaan, ada beban kerja yang tidak bisa ditangani, maka baru diisi oleh tenaga kerja yang baru. Itu filosofinya. Yang kedua, atau langkah selanjutnya setelah proses perencanaan tenaga kerja, maka ada yang namanya proses rekrutmen dan seleksi, yaitu bagaimana tahap memilih orang-orang yang terbaik untuk masuk menjadi anggota organisasi. Terkadang urik juga nih organisasi atau industri, terkadang mereka menarik orang tapi nggak mau jadi pegawai tetap, hanya dikontrak atau hanya sebagai magang atau apa begitu. Itu sebagai wawasan lah gitu ya. Kemudian setelah itu maka ada namanya tahap induksi atau sosialisasi atau prajabatan. Seseorang setelah direkrut, diterima, maka ada perlakuan dia, ada pelatihan di awal sehingga siap untuk bergabung dalam organisasi. Selanjutnya yang harus dirancang adalah bagaimana remunerasi, penggajian, kompensasi yang harus diberikan terkait dengan pekerjaan dia, itu harus diberikan, dirancang. Dan kemudian tahap selanjutnya adalah perencanaan pelatihan dan pendidikan harus diberikan. Jadi organisasi yang di dalamnya ada manajemen SDM harus menyusun sistem yang baku tentang pelatihan itu. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah jalur karir mereka itu, pegawai itu mau kemana. Maka perusahaan harus betul-betul siap menyusun suatu pola karir yang jelas untuk pegawai. Karir adalah posisi jabatan-jabatan yang akan dilalui atau mungkin dilalui oleh pegawai, dari pegawai masuk sampai pegawai keluar, dan itu harus disetting betul, harus punya, sehingga pegawai itu tahu saya masuk mau kemana, nanti akan jadi apa, kalau saya mau ke sini harus tahap yang harus saya lalui apa, pendidikan apa, dan sebagainya. Kemudian selain karir, maka ujung dari semua itu adalah harus betul-betul dirancang orang mau pensiunnya seperti apa. Kompensasi pensiun harus dirancang, kemudian dari awal harus diinfokan model pensiun seperti apa. Atau kadang di dunia nyata ini pakai pensiun di perusahaan ada yang diberikan sekaligus, misalnya masa kerja 20 tahun maka dapat 100 kali TKP atau gaji. Masa kerja 30 tahun dapat berapa. Ada yang seperti pegawai negeri, di awal nyicil, dipotong, di akhir maka setiap bulan akan dapat, atau kompensasi, atau berupa keduanya, atau berupa asuransi. Asuransi itu sekarang sudah umum kalau anak-anak muda itu mengambil asuransi di awal, sehingga di akhir dia dapat pensiun, dapat bulanan juga. Nah, itu perusahaan harus mempersiapkan dan mensosialisasikan kepada semua pegawainya. Kemudian juga harus paham mengenai hubungan ketenagakerjaan. Itu kan hubungan ketenagakerjaan seperti apa? Harus paham betul peraturan-peraturan kepegawaian, peraturan ketenagakerjaan, mau izin cuti, izin menikah, izin apa, itu harus paham betul orang SDM itu.
Kemudian juga sekarang undang-undang terbaru mengenai cipta kerja harus juga dibaca dan dipahami. Tebel bukunya itu, tebel bukunya itu. Tapi bagaimanapun orang SDM harus tahu dan belajar tentang itu. Juga bagaimana menghadapi serikat pekerja, menghadapi LSM. Nah, itu kalau ada LSM datang biasanya menghadapi orang SDM pertama, baru orang corporate sekretari. Biasanya itu aja. Jadi harus pandai menghadapi orang. Dan yang tidak lupa adalah bagaimana keselamatan kerja itu juga disusun dengan baik, dirancang dengan baik. Pegawai itu kita minta bekerja maksimal, kalau aturan normal dari jam 8 sampai jam 5, tapi juga kita harus menjamin keselamatannya, kenyamanannya. Di ruang kerja harus ada AC, di ruang kerja nggak boleh merokok, itu harus diatur dengan jelas. Banyak kan pekerjaan orang SDM sebetulnya. Jadi terkadang pekerjaan orang SDM itu tidak diperhatikan atau tidak dihargai, karena kalau everything is running well, itu terkadang diam aja, itu memang sudah kerjaan dia. Tapi apabila ada contohnya misalnya listrik mati, kalau di kantor ada lift mati, itu wah ini gimana orang umum, wah kan gitu. Jadi kalau ada komplain baru ketahuan, oh ternyata ada orang SDM. Padahal orang SDM itu memastikan semua sistem pelayanan kepada pegawai berjalan dengan baik, sehingga seakan-akan merasa tidak ada masalah. Itu yang harus dicamkan. Nah, terkait dengan itu semuanya, maka kuliah kita yang selanjutnya ini, kalau nggak salah yang keempat ini, kita membahas lebih luas lagi untuk sementara ini agar Anda paham apa itu assessment. Jadi tadi dalam tahap rekrut, perencanaan tenaga kerja, setelah itu kan rekrut. Rekrut itu ada dua tipe. Pertama, rekrut untuk newcomer atau fresh graduate, dan rekrut untuk tingkat manajer. Kalau rekrut untuk new graduate itu biasanya normal sajalah gitu. Tapi kalau untuk misalnya hunting atau bajak begitu, itu biasanya pakai assessment, gitu kan. Jadi assessment itu apa sih sebetulnya? Gitu. Assessment apa, sehingga ada yang namanya assessment center dan sebagainya gitu. Jadi secara teori sebetulnya namanya assessment itu adalah proses yang dilakukan untuk mengungkap lebih jauh mengenai kompetensi, mengenai keterampilan, mengenai kemampuan, mengenai pola pikir terhadap calon dalam periode tertentu, untuk mengetahui apakah calon itu cocok atau tidak dengan jabatan yang ditawarkan. Sebetulnya itu assessment. Nah, jadi dikatakan assessment kalau kita bicara, saya itu psikolog ini, bicara assessment itu ciri-cirinya atau persyaratannya banyak. Pertama adalah dia harus pakai banyak alat, kemudian banyak pengamat, kemudian banyak interpretasi dan digabungkan gitu. Jadi bedanya assessment dengan psikotes apa? Kalau psikotes itu bisa terjadi hanya satu alat atau hanya satu yang diungkap gitu. Tapi kalau assessment lebih dari satu alat, lebih dari satu yang diungkap. Jadi personality-nya atau kompetensinya banyak yang diungkap. Bedanya itu. Makanya kalau misalnya Anda tahu kemarin pengganti Panglima ABRI itu dilakukan assessment di DPR gitu kan. Itu salah kalau itu assessment. Memang mereka karena akhirnya namanya fit and proper test gitu. Ya, itulah karena itu
hanya satu tahap aja yang diminta adalah yang bersangkutan bikin makalah, kemudian presentasi, kemudian tanya jawab. Makanya itu tidak memenuhi asas assessment, tidak memenuhi. Makanya itu istilah itu akhirnya dapat dikatakan sebagai hanya sekadar fit and proper test gitu. Karena apa? Yang alat yang digunakan hanya satu wawancara, kemudian yang diungkap hanya satu kemampuan analisis dia gitu. Padahal assessment itu banyak yang diungkap dan banyak alat yang digunakan, gitu kan. Itu sekedar informasi. Nah, apa gunanya assessment ini? Jadi saya kenalkan dengan istilah assessment ini jauh-jauh hari karena saya yakin setelah lulus atau mungkin sebelum lulus pun monggo Anda mau meniti karir itu di dua hal. Satu, mungkin mendirikan usaha sendiri atau bergabung dengan kawan atau keluarga yang sebagainya sehingga nggak perlu diseleksi. Yang kedua, Anda ingin bergabung dengan perusahaan besar atau perusahaan manapun sesuai dengan passion Anda. Nah, assessment ini sangat penting sekali Anda pahami apabila Anda ingin bergabung dengan perusahaan besar sesuai passion Anda. Karena apa? Karena kriteria tahap-tahap langkah-langkah assessment yang perlu Anda pahami sehingga Anda nanti siap masuk ke dunia kerja selanjutnya. Tujuannya apa sih assessment ini? Banyak. Satu, untuk rekrutmen penerimaan pegawai. Memang sekali lagi bedanya dengan psikotes itu bisa sendiri atau tunggal bisa. Saya katakan tunggal tadi adalah alat tesnya cuma satu yang mengobserv satu, kemudian yang diungkap hanya satu kompetensi gitu kan, kemudian tidak diintegrasikan itu disebut sebagai psikotes. Tapi kalau assessment itu lebih banyak lagi, harus banyak alat yang digunakan, banyak aspek yang diukur atau diteliti atau diungkap, menggunakan banyak asesor atau observer dan diintegrasikan. Itu kalau assessment kan. Jadi rekrutmen atau penerimaan pegawai biasanya ini untuk pegawai yang tingkat manajer atau bajak gitu kan, bajak ingin langsung orang jadi dimasukkan di perusahaan kita untuk mengerjakan suatu proyek. Yang kedua tujuannya adalah untuk mutasi atau promosi pegawai. Jadi itu wajar di organisasi, selain dinilai kinerjanya secara real, juga untuk jabatan lebih tinggi dilakukan asesmen apakah yang bersangkutan mampu menyandang jabatan yang punya persyaratan jabatan lebih tinggi itu sebetulnya. Yang ketiga, untuk organization planning. Jadi kadang-kadang assessment dilakukan itu agar punya bank data dulu tentang pegawai. Jadi itu enggak di Indonesia belum relatif umum sih. Tapi kalau Anda melihat film-film luar negeri, CSI atau macam-macam gitu, itu kan seorang sudah pernah melakukan kejahatan, kemudian melakukan kejahatan lagi, itu biasanya di polisi itu sudah punya profil psikologisnya. Itu loh sebetulnya. Profil psikologisnya dan data-data terkait dengan dia itu ada. Sehingga ketika bikin, oh ternyata dia psikopat, oh ternyata dia punya ini itu lengkap gitu. Nah, seharusnya di perusahaan, dan ini perusahaan besar yang multinasional biasanya punya bank data tentang track record hasil assessment para pegawainya. Tujuannya apa untuk organization planning itu ya agar perusahaan punya planning, kekurangannya itu apa, jelaskan nanti rekodnya, maka akan diisi dengan pelatihan, diisi dengan coaching, diisi dengan pendidikan dan sebagainya. Kelebihannya itu bisa dibikin program untuk menularkan kelebihannya kepada pegawai lain. Itu sebetulnya salah satu keuntungan assessment. Yang ketiga adalah keempat ya, untuk diagnosis, training dan development needs sebetulnya. Jadi dengan assessment per individu itu ketahuan
mana kekurangan pada faktor-faktor, misalnya dia sosialisasinya atau apa namanya, ya betul, sosialisasinya kurang, maka harus diberikan pelatihan tentang sosialisasi. Logic thinkingnya kurang, diberikan pelatihan tentang logic thinking. Jadi itu tujuannya, bukan tujuannya itu menjudge jelek kamu nggak akan bisa, enggak. Assessment itu tujuannya kalau di dalam organisasi itu adalah untuk mengetahui kekurangan, tapi dengan kekurangan itu diketahui maka bisa di-attach, bisa dicari cara atau dilakukan pendekatan, dilakukan cara agar yang bersangkutan bisa lebih unggul lagi dalam kompetensi tertentu itu. Kemudian juga untuk pengembangan organisasi selanjutnya. Jadi apabila kita tahu profil kompetensi pegawai kita itu kan enak gitu loh. Jadi mau menempatkan di sini tinggal narik data, siapa yang cocok dan cocok. Jadi bukan hanya judgement atau suka-suka kita gitu sebetulnya. Itulah tujuan assessment. Nah, ada istilah yang ngetop, yang memang tidak bisa lepas dari assessment ini. Apa itu? Yaitu kompetensi. Ya, kompetensi. Dulu kan zaman-zaman dulu istilahnya itu apa? Keterampilan, pengetahuan gitu. Tapi ternyata istilah yang terkenal dalam dunia assessment itu apa? Kompetensi. Jadi kompetensi itu diperkenalkan pertama kali, namanya tokohnya itu Richard E. Boyatzis namanya. Jadi dia nyusun buku, menerbitkan buku yang judulnya adalah The Competent Manager. Jadi istilah kompetensi dipopulerkan oleh Richard, yang intinya adalah bagaimana mengidentifikasi karakter seseorang yang dapat menghasilkan kinerja superior atau efektif. Jadi ya harus mulai Anda pahami betul itu istilah ini, sehingga dari sekarang Anda menata diri, kelebihan saya apa sih, kekurangan saya apa sih, sebetulnya itu. Nah, karena kalau secara umum ketika Anda diwawancara ditanya kelebihan kekurangan, Anda nggak mau terus terang, maka minta bantuan orang lain dengan melakukan assessment. Anda bisa diungkap lebih jauh tentang kemampuan, kelebihan dan kekurangannya yang disebut sebagai kompetensi itu. Nah, fenomena apa sih yang menjadi pemikiran sehingga istilah kompetensi ini muncul gitu kan? Nah, di dalam dunia dunia praktis, dan ini awalnya juga teori sih, tapi saya kira ini awam orang tahu bahwa awalnya itu kemampuan manusia itu, kemampuan ada dua ya, knowledge dan skill, pengetahuan dan keterampilan. Itu diibaratkan gunung es, itu kan? Diibaratkan gunung es. Nah, yang namanya gunung es itu, yang di atas itu kan hanya mencungul sedikit, nonjol sedikit. Padahal yang di bawah itu lebih besar lagi. Yang menonjol itulah yang dikategorikan sebagai skill dan knowledge. Jadi yang atas itu kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan lainnya yang mengakibatkan suatu kinerja efektif dan unggul. Tapi dapat dilihat, dapat dilatih, dan mungkin sebagian besar dapat diukur, yaitu skill dan knowledge, gitu kan. Tapi ternyata di bawah air itu ada gunung es lebih tinggi. Itu kita menggunakan model pendekatan iceberg model ya, model gunung es. Itu ternyata di bawah itu ada ability,
ada trait, ada motif, ada kreativitas di situ, ada keinginan terpendam di situ yang nggak bisa diungkap dengan pendekatan biasa, gitu loh. Itulah maka istilah kompetensi itu diajukan. Jadi dengan adanya asesmen ini, maka apa-apa yang dalam diri Anda, kepercayaan, trait, kemudian kemampuan yang terpendam, kemudian motivasi, itu bisa diketahui dengan benar, sehingga bisa dimunculkan, akhirnya bisa menjadi knowledge atau skill. Itu filosofinya seperti itu. Semoga mudah dipahami. Jadi istilahnya begini kan, apa yang kita lihat dari Anda itu adalah pikiran Anda, diterjemahkan melalui ngomong Anda, perkataan Anda, berdasarkan hasil pemikiran, kemudian hasil kerajinan Anda, hasil pekerjaan Anda berdasarkan pada keterampilan yang Anda bikin, misalnya komputer, misalnya ngomong dan sebagainya. Tapi ternyata di balik itu ada yang namanya motivasi, ada niat, ada kemampuan yang lain yang tidak bisa Anda keluarkan atau tidak bisa didata atau tidak bisa ditengok oleh orang lain. Itulah fungsi assessment untuk mengungkap lebih jauh mengenai hal itu. Nah, assessment itu lebih kepada untuk mengungkap lebih jauh yang namanya yang di bawah S itu tadi. Paham ya? Di bawah S atau yang terpendam dari ini. Karena kenyataannya Anda paham bahwa semoga paham ini. Sikap dan perilaku itu terkadang tidak sama. Apa sih sikap itu? Secara umum sikap itu kan kecenderungan berperilaku. Sikap itu predisposisi perilaku atau pencerminan akan menjadi perilaku, tapi belum tentu. Karena terkadang perilaku Anda tidak mencerminkan sikap Anda. Contohnya, dulu tahun-tahun 80-an ketika pemilu itu masih 3, PDI, Golkar sampai 3 gitu kan. Semua pegawai negeri dulu harus nyoblos Golkar. Meskipun ada orang yang karena keyakinan, ada orang karena loyalitas macam-macam, itu sebetulnya sikapnya nggak mau milih Golkar. Tapi karena keharusan dia pakai negeri, nyoblos Golkar. Jadi perilakunya nyoblos Golkar, tapi sikapnya tidak milih Golkar. Itu contohnya kan. Nah gitu. Nah, assessment fungsinya adalah melihat itu. Jadi kompetensi itu ada 3 yang ingin diungkap lebih jauh. Kompetensi yang ingin diungkap lebih jauh dengan assessment itu. Apa itu? 1, ada yang namanya organization competence. Yang kedua, job competence. Yang ketiga, people competence. Nah, fungsi assessment itu adalah untuk mengungkap lebih jauh mengenai people competence yang nanti akhirnya disesuaikan dengan job competence dan mendukung keberhasilan organization competence. Jadi apa itu organization competence? Yaitu kompetensi organisasi untuk sukses dan berhasil. Artinya apa? Competent organization itu terkait dengan kinerja organisasi sendiri. Itu kan? Itu nggak akan diungkap dengan assessment, itu diungkap dengan audit pemenuhan KPI, gitu kan.
key performance indicator, itu kompeten organization. Jadi organisasi yang kompeten adalah organisasi yang punya target dan targetnya itu terpenuhi di tahun itu, yang mendukung visi dan misi organisasi. Kemudian job kompeten itu apa? Job kompeten yaitu kompetensi jabatan untuk sukses di jabatan itu. Artinya jabatan-jabatan di organisasi itu kan sudah jelas, ada job spec dan job desk. Nah, job desk-nya itu A, B, C, D, E, maka orang yang melaksanakan job desk, job spec itu, yang memegang jabatan itu dinilai berhasil apabila pekerjaan-pekerjaan di jabatannya itu dapat dilakukan dengan baik, memenuhi standar yang ditetapkan oleh dia. Misalnya jadi kompetensi jabatan itu terkait dengan tadi KPI individu dia. Jadi KPI korporat yang merupakan hasil dari RKP tahunan, rencana kerja anggaran tahunan, di breakdown, di cascading ke bawah menjadi kalau di atas itu KPI organisasi atau organisasi kompeten, diterjemahkan di breakdown ke bawah menjadi KPI individu, dan itulah keberhasilan dia itu berarti keberhasilan dia menjalankan job kompeten dia. Kemudian terakhir yang menjadi sasaran dari assessment itu adalah people competence, itu ya. Jadi tujuannya adalah mengetahui kompetensi apa yang ada di dalam pegawai tersebut. Lalu apa yang diungkap? Itu kan. Jadi sebelum ke sana, atribut kompetensi itu ada beberapa. Jadi kompetensi itu terdiri dari antara lain yang akan diungkap dalam metode assessment itu. Jadi kompetensi itu diungkap dengan assessment. Metode assessment yang melaksanakan oleh assessment center gitulah gitu ya. Pertama adalah kemampuan umum. Itu diungkap meliputi kecerdasan, daya analisa, logika berpikir, daya tangkap, kemampuan berhitung dan sebagainya. Yang kedua adalah motivasi dalam bekerja. Itu diungkap. Keinginan prestasi, inisiatif, keuletan, semangat bekerja, adaptasi, sosialisasi itu. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting lagi, yang ini merupakan poin dari assessment adalah mengungkap kepribadian, meliputi stabilitas emosi, penyesuaian diri terhadap pekerjaan, kepercayaan diri, empati terhadap orang lain, komunikasi, kontrak sosial, serta kerjasama dengan orang lain. Jadi ini yang diungkap di namanya people competence, ini terkait dengan kompetensi yang diungkap melalui assessment. Oke. Lalu apa yang ditawarkan oleh para ahli, dan akhirnya Daniel Goleman and Richard Piaget itu tadi yang dia memperkenalkan pertama kali istilah kompetensi. Kemudian Daniel Goleman ini dialah yang mempopulerkan istilah emotional intelligence. Maka memperkenalkan atau meringkas atau menyederhanakan bahwa kompetensi atributnya itu ada 4: skill, kemampuan, pengetahuan, dan ciri-ciri pribadi. Itu ya. Skill, pengetahuan, kemampuan, ciri-ciri pribadi. Skill, kemampuan, pengetahuan, ciri-ciri pribadi. Sedangkan yang diungkap dengan alat assessment, alatnya banyak gitu kan, apa aja? Ada namanya self awareness, meliputi emosional, self awareness, accurate self assessment, self confident, kemudian ada social awareness, meliputi empati, organizational awareness, service orientation, kemudian self management, meliputi emotional self control,
kepercayaan, kemudian keyakinan, adaptasi, optimisme, motivasi berprestasi, inisiatif, kemudian relationship management meliputi developing with others, inspirational leaders, kemudian influence, kemudian communication, kemudian change catalyst, conflict management, building organization, teamwork itu. Jadi ada sekitar berapa ini? 20 kalau nggak salah ya, 20 kompeten yang diungkap. Jadi ini jadi panduan loh sebetulnya. Jadi panduan para asesor lembaga-lembaga psikotes atau assessment center kalau sudah diminta untuk coba pegawai saya atau ini di assessment yang betul gitu kan, maka pendekatan ini yang dikatakan oleh Daniel Goleman sama Richard Boyatzis ini disebut sebagai ACI model atau Emotional Competence Inventory. Jadi ada beberapa tuh sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ada sekitar 20-an ya. 20 kompetensi yang diungkap dan ini jadi report betul dan ini jadi panduan para pengelola assessment center apabila diminta untuk assessment pasti ini yang keluar terkait dengan ini ya. Jadi bagaimana caranya gitu kan? Normalnya setelah ada permintaan untuk assessment, kemudian para calon-calon itu diminta untuk mempersiapkan diri, dikasih briefing, nanti akan diberikan serangkaian inventory sekalian alat tes gitu kan, kemudian suruh kerjakan berupa kasus, berupa role playing, berupa pertanyaan-pertanyaan seperti kalau Anda ikut yang namanya ada diberikan semacam semacam pertanyaan tetapi banyak triknya gitu loh, itu sehingga Anda menjawabnya terkadang banyak salahnya karena Anda ada kurang perhatian betul gitu kan. Itu akhirnya hasilnya itu berupa rekomendasi yang intinya bahwa rekomendasi itu kompetensi si A sesuai dengan isi tadi adalah seperti ini, biasa menggunakan tabel antara tabel itu antara 1 sampai 5, biasanya tengah-tengah itu rata-rata, maka kalau di atas 3 bagus, di bawah 3 kurang, dan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk agar yang bersangkutan kompetensi ini bisa ditingkatkan. Itu tujuan utamanya. Jadi serangkaian tes itu memang merupakan kepakaran atau merupakan domain dari psikolog, domain dari asesor dan sebagainya. Tapi di sini pada kuliah ini saya tidak bicara jauh dengan itu. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah Anda nanti akan masuk ke dunia kerja dan pasti akan melalui tahap assessment. Itu intinya. Maka yang diungkap tadi adalah tentang assessment itu yang harus Anda hafal dari sekarang adalah yang diungkap adalah skill, kemampuan, pengetahuan dan ciri-ciri pribadi Anda. Sehingga Anda harus berekspresi, harus mengungkap lebih jauh mengenai hal itu sehingga asesor akan menilai sesuai dengan yang Anda jawab, sesuai yang Anda tulis dan sesuai dengan yang Anda lakukan. Itu kan. Nah, assessment seperti itu. Lah kemudian langkah selanjutnya setelah assessment apa kan gitu kan. Maka pembahasan selanjutnya adalah Anda harus paham betul
mengenai fungsi assessment pada organisasi itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, Anda sudah tahu, semoga sudah tahu apa yang diungkap pada assessment itu. Kalau Anda tanya, Pak, alat tesnya gimana? Ya nggak mungkin saya berbicara di sini karena saya terikat pada kode etik profesi. Tapi paling tidak siaplah Anda bahwa dunia sekarang dan nanti memang tidak bisa lagi masuk ke dunia kerja itu tidak melalui cara yang fair. Cara yang fair itu adalah satu lewat assessment, yang kedua lewat rekomendasi, yang ketiga lewat data, lewat identifikasi data Anda. Maka please, mumpung Anda dari awal ini kuliah ini, kenalkan diri Anda melalui media sosmed yang Anda miliki. Saya sudah berkali-kali ngomong nih, melalui sosmed yang Anda miliki dengan bijak. Instagram Anda, Facebook Anda, atau Anda itu begitu, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mencerminkan siapakah Anda sesuai dengan kriteria assessment tadi. Skill, kemampuan, keterampilan, ciri-ciri pribadi. Jangan diisi dengan hanya tempat makan, jangan hanya tempat wisata gitu kan. Ya itu nggak salah sih, tapi yang tadi yang terkait dengan kompetensi Anda tolong dimasukkan lebih jauh lagi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengetahuan dan sebagai tambahan pengetahuan bahwa dunia kita makin bergerak cepat, dunia kita sekarang makin transparan, sehingga seharusnya setiap individu paham itu, sehingga individu punya medsos, individu punya forum-forum menyampaikan pendapat, individu punya tempat untuk aktualisasi diri, termasuk Anda, diisi dengan hal-hal positif. Saya kira pertemuan yang keempat ini saya tutup. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas lebih lanjut tentang sistem, tentang digitalisasi dalam dunia sumber daya manusia, atau khususnya atau umumnya di dunia organisasi ini apa saja sih, sehingga Anda makin paham betul masuk ke dunia kerja, masuk ke lingkungan bisnis seperti apa. Insya Allah Anda perhatikan betul, sehingga Anda makin tahu, oh ini ya yang terjadi di dunia industri terkait dengan perubahan teknologi, terkait dengan digitalisasi yang sudah merambah kemana-mana. Terima kasih atas perhatiannya, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.